Selamat pagi Bapak dan Ibu sahabat Delima. Hari ini kembali kita bertemu di dalam perenungan firman Tuhan di penghujung minggu ya. Ini hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022. Oleh karenanya baiklah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini yang telah ditentukan bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih sahabat Delima Ministry, ada satu hal yang sering kali disalahpahami dan disalah mengerti tentang kehidupan kekristenan. Ada banyak orang yang berpikir bahwa persoalan kekristenan adalah persoalan bagaimana ia percaya kepada Kristus. Lalu kemudian ada yang kita sebut dengan pertobatan. Nah, hari ini saya mau menekankan kepada kita bahwa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita adalah perlakuan yang sekali seumur hidup. Tetapi itu tidak sama dengan pertobatan. Pertobatan adalah masalah ketika kita terus-menerus berbalik kepada Tuhan, ketika kita menjalani proses-proses kehidupan kita. Oleh karenanya saya mau katakan, terima Yesus itu adalah sekali seumur hidup yang kita terima melalui baptisan kita. Lalu pertobatan adalah persoalan kehidupan umat Kristen setiap hari. Karena memang kita adalah orang-orang yang telah Tuhan kuduskan, tetapi bukan orang-orang yang kemudian kebal terhadap dosa. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya pertobatan selalu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Nah, seperti itulah kira-kira nats Tuhan yang digambarkan pada hari ini ketika Samuel meminta umat Allah yaitu Israel untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, karena ternyata di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai umat Allah, mereka jatuh ke dalam pengandalan kepada ilah-ilah lain, penyembahan kepada berhala ataupun dosa-dosa yang lain. Dan itu sungguh-sungguh membuat kehidupan mereka tidak seperti yang seharusnya. Oleh karenanya perenungan yang pertama yang saya ajak untuk kita semua adalah, marilah kita sebentar melihat perjalanan kehidupan kita sepanjang minggu ini. Apakah kita seyogianya sudah harus hidup seperti yang seharusnya? Atau jangan-jangan kita juga sudah menyimpang dari apa yang harus kita jalani sepanjang kehidupan kita. Benar, umat Israel punya satu objek yang mereka jadikan penyembahan berhala, tetapi jangan-jangan kita juga punya banyak ilah-ilah modern, berhala-berhala modern yang telah membuat hati kita tidak selalu tertuju kepada Tuhan, yang membuat hati kita tidak selalu mengandalkan Tuhan, tetapi kita cenderung mengambil jalan pintas atau jawaban-jawaban dari tempat yang lain. Dan saya pastikan bahwa kehidupan kita seharusnya tidak seperti itu. Jadi persoalannya adalah bukan Allah yang tidak setia, tetapi seringkali kita yang tidak setia yang mengalihkan pengandalan kehidupan kita kepada yang lain selain daripada Allah yang telah mewujud bagi kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang terus-menerus telah dicurahkan bagi kehidupan kita untuk menjadi satu-satunya jalan, satu-satunya Tuhan yang kita sembah dan kita percayai. Oleh karenanya di akhir minggu ini saya mengajak kita semua sahabat Delima yang terkasih untuk berbalik lagi kepada Tuhan, untuk kemudian bagaimana cara kita berbalik kepada Tuhan. Maka yang pertama-tama mari datang lagi kepada Dia dan kita sungguh-sungguh mendengarkan Dia lagi. Dan setelah Dia mendengarkan lagi, maka dengan rendah hati ambillah komitmen yang baru, ambillah cara, ambillah sikap yang baru untuk kemudian mengandalkan Tuhan. Dan komitmen inilah yang kemudian kita sebut sebagai pertobatan setiap hari yang kita lakukan, sehingga kita benar-benar bisa menikmati apa yang seharusnya kita nikmati di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen yang telah Dia selamatkan. Oleh karenanya sekali lagi mari putuskan untuk kembali berkomitmen untuk hanya mendengarkan, mengandalkan dan mengikuti Tuhan saja di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah menganugerahkan segala yang baik kepada kita. Selamat merayakan kehidupan. Amin. Horas Madihita.